Hai Sobat Harian Rakyat. Seru Ketemu sekali. lagi bersama saya Sita Damayanti dan teman saya yang ganteng ini Fajar Dak. Asik. Iya, Fajar Dak. Gimana Mas kabarnya? Kabarnya semakin meresahkan. panas. Meresahkan. Karena levelnya belum turun-turun. Oh begitu. Ya, Dan memang. kemarin belum turun-turun. Dampaknya banyak luar biasa banget nih. Ya. Ini kayaknya sih sekarang ini lagi rame ini ya dampak-dampak yang apa itu mengenai untuk para laki-laki lah ceritanya. Jadi nanti ini Mbak Urusan apa? para laki-laki. Sekarang kan lagi banyak nih rame-rame di beberapa daerah. Di DIY, di Jogja, terus di Ini Jawa lagi rame Timur, apa ya untuk Jawa sekarang Barat, terus di Sumatera Utara, kan iya. itu. Nah, kita panggil pakarnya nanti. Dari apa kita Jadi panggil? apa yang kita ini kan? Apa yang maksudnya? Nah, kita keramaian kulik-kulik. apa ini ya? Kita kulik-kulik Mbak nanti. Oh, Ya, gitu kan ya. kayak gitu. Kita Kita kulik-kulik. kulik-kulik gitu ya. Iya. Terkait apa rencana kenaikan cukai rokok itu. tahun Oh, 2022, iya. 2022 kan gitu. Berarti tinggal berapa bulan lagi ya? Nah, Betul. udah menginjak kan gitu. Makanya di beberapa daerah kota-kota besar ini udah mulai rame Mbak terkait Iya. itu. Nah, hari ini kita ada kedatangan Tamu. tamu. Oh iya. Siapa Mas? Kok Ya, Ini, Pak siapa, Dwi Mas? Suyono. Oh. Ya, Pak Dwi Suyono dari pengamat kebijakan pabrik. Nah, Oke. ini penting ini dengan Nah. adanya kenaikan cukai rokok ini kan paling tidak ada info yang dari Iya. mungkin yang kita lebih info yang akurat ya Iya, supaya kita lebih jelas supaya masyarakat pun juga tahu Iya, ada bahwa apa sih? sebenarnya seperti apa sih dampak dan sebagainya untuk apa info yang sebenarnya mengenai Iya, cukai rokok kan betul, gitu ya Mas. Betul. Langsung aja kita Iya, boleh ke kita Pak langsung Dwi. Pak aja. Dwi apa kabar? Nah, iya Pak Dwi apa kabar nih Pak Dwi? Kabarnya sangat baik. Sangat Yang penting baik. adalah sehat. Nah itu yang nomor satu Pak Dwi. Itu yang nomor satu. Iya. Makin ganteng loh dia. Ya. Setelah saya Terima kenal kasih Mas beberapa Fajar. tahun. Nanti beliaunya makin ganteng rokoknya loh. ambil di depan. Oke, baiklah. Nah, makanya beliau memberikan saya rokok kan sebelum rokok ini naik, Mbak. Betul. itu. Nah, Kalau ini sudah naik ya kalau sudah naik yang nggak repot ada ya, lagi Pak. uang rokok itu. Betul, Ya, betul. Iya. Iya, kalau sudah naik kita mau kasih saya ganti rokok aja ya ininya sudah enggak. Kalau saya udah mulai naik nggak mau turun lagi, Mbak. Ah, itu penyakitnya kan gitu. Ya Maksudnya apa jangan. rokoknya? Hah? Rokoknya ya. Iya, kalau saya udah naik nggak mau. Aku mau tanya, naik apa nih sih? Saya kalau udah ya naik yang enak. Nah itu kan banyak. Naik yang enak. Naik ke Naik puncak yang Naik, enak. wah. Iya. Naik ke gunung itu. Ya. Kalau saya udah di atas lihat pemandangan itu awalnya kan. Masalahnya yang saya khawatirkan naik berat badan. Oh. Nah tambah repot. Naik Porsinya nggak cukup. Nah, berat badan itu menjadi problematika tersendiri kan gitu. Mungkin bisa begini Pak, mungkin kalau berat badan naik itu bisa dikurangi dengan Nah, cara ini ngomong merokok. cukai rokok apa ngomong Oh, menurunkan berat ini badan? ini kita mau promosi dulu masalah obat penurun berat badan. Masalahnya- Soalnya temanya menurunkan berat badan. Ya, karena ini nanti saling berkaitan, Berkaitan, Pak. Pak. Berkaitan. Dengan naiknya cukai rokok, akibatnya kan banyak orang kan kayak gitu. Iya. Banyak akibatnya dan Akhirnya dampaknya. stres, berat badan Akhirnya stres, turun. berat badan turun. Imun kayak gitu. berkurang. Imun Nah, berkurang. imun Sehingga berkurang. kena COVID. Nah, Ini nggak ngomong rokok. aduh. Mungkin ada informasi Yang- yang bisa disampaikan Iya, yang bisa Pak. disampaikan Pak Dwi Baik. ini terkait apa iya. yang rame nih Ya. Pak di beberapa daerah ya Pak Iya, ya, betul. seperti di DIY kemarin. Ya. Terus nanti apa di Jawa Barat, Iya. Jawa Tengah, Jawa Iya. Timur dan Sumatera Utara Ya. Iya. tentang rame-rame menolak Kenaikan kenaikan rokok, cukai rokok, iya. cukai rokok 2022. Nah, dari Pak Dwi sendiri nih seperti apa Ada sih data. sebenarnya ada Baik. apa nih di Iya, kenaikan iya, rokok kenaikan ini? rokok ini. Pertama saya ingin tanyakan dulu Mas Ya. Fajar dan Mbak Sita. Wah, siap. Iya. Berdua ini aku merokok bertanya. apa enggak? Oh, saya merokok. Oh, saya Dia tidak. merokok. Oh. Ya, saya merokok, dia merokok. Kalau 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 Mas Fajar perokok, Iya. Mbak Sita perokok. Saya tidak perokok, Oh, ya Pak. sudah, ya sudah. Itu harusnya bersyukur dengan Ya. kenaikan cukai itu. Kok bisa Kenapa? bersyukur, Pak? Karena Kenapa bersyukurnya? cukai rokok itu adalah penyumbang nomor 2 dari pendapatan negara. Berarti saya ikut bayar utang. Ikut Ikut membayar, bayar ikut utang. menyumbang. Menyumbang.
Bang. Iya, iya, iya. Tapi Baik. kok ora ketok ya? Iya. berarti Keras banget. berarti kita Jadi- itu sebenarnya amalannya udah banyak. Oh. Karena kita merokok setiap batang itu kan amalannya udah banyak Ya, itu. baik. Jadi juga perlu diketahui bahwa terjadi kenaikan produksi Ya. rokok yang Ya. ada Ya. di Indonesia. Jadi pada tahun 2020 itu tercatat produksi itu 300 miliar batang. Wow, luar biasa Bayangin banyak di catatan berarti. saya, di catatan Itu kalau saya malah itu kalau dibuat jalan itu udah berapa kilo, Pak itu? kemudian juga diprediksi naik menjadi 317 miliar yang akan datang. Wow. Jadi artinya walaupun di masa pandemi Ya. jumlah produksi rokok itu tetap meningkat. Oh. Saya nggak tahu, Iya. kita semua nggak tahu apa sebabnya kan gitu. Apakah Iya, karena iya. tengok-tengok di rumah nggak ada kerjaan, Gak ada terus kerjaan. Akhirnya ngerokok. rokok dan sebagainya. Juga perlu dicatat bahwa Belum naik mungkin. di karena. catatan, saya punya catatan bahwa di tahun 2000 jadi dan 2011 itu tercatat ada 1.540 pabrik rokok di Indonesia loh. 1000. Luar biasa 1.540. banyaknya loh. Tetapi 540. iya tetapi 1000. setiap tahun terjadi penurunan. Nah, di tahun 2017 saja tinggal berapa pabrik rokok? Kita hanya tinggal 487 pabrik rokok. Sesignifikan itu Yes. turunnya. Bisa sampai segitu, Iya. Pak. Sehingga artinya bahwa hampir 1000-an pabrik rokok itu gulung tikar sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2011 Bagaimana? sampai dengan tahun 2017. Oh. Nah, ini bisa kita lihat dari ini saja, dari jumlah tutupnya pabrik rokok ini kita bisa lihat berapa jumlah buruh yang Nah. sudah Nah, tidak betul. bekerja Tidak lagi, bekerja lagi. karena pabrik rokoknya tutup. Nah, Betul. Betul. ini juga tidak lepas dari menurunnya dinamika ekonomi dunia karena pandemi global dan Ya. segala macam. Nah, ini kemudian juga tidak banyaknya petani-petani yang artinya sudah susah untuk memproduksi tembakau karena berbagai hal, Ya. entah Ya. pupuk yang naik, entah tenaga kerja yang naik, apa segala Ya, macam. Ini ya. terjadi. Nah, dasar-dasar ini kemungkinan asumsi inilah yang dipakai oleh pemerintah untuk menaikkan cukai rokok supaya target pendapatan pemerintah dari industri rokok ini, industri Iya. tembakau ini menjadi naik gitu loh. Nah, kalau soal kenaikan cukai sebetulnya dari tahun 2015 dari tahun 2013 catatan saya itu juga sudah terjadi kenaikan cukai rokok. Hanya tidak banyak orang yang mengetahui Hal tersebut. kenaikan itu kan catatan saya Iya. ya pada tahun 2010 saja 2015 itu sebetulnya ada kenaikan cukai 8,72%. Kecil, memang tidak terasa. Kan kita yang kerasa ya para perokok rokoknya muda. Ya. Dari 15.000 jadi 17.000. Nggak sampai berpikir bahwa itu kenaikan cukai ya Pak? Iya. Nah, kemudian yang kedua pada tahun 2016 itu juga terjadi kenaikan 11,9%. Nah, inilah yang menjaga pendapatan negara kita menjadi bisa tertahan negara bisa bertahan dengan uang cukai rokok itu. Nah, kemudian di tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing itu naik 10,54, 10,4 dan 10,4%. Jadi Berarti naikkan cukai rokok itu jelas. Jadi artinya setiap tahun Setiap Mas tahun Fajar naik. nggak kerasa kalau beli rokok ini naik, jadi iya. naik. Jadi naiknya tuh nggak langsung shoot gitu, Nggak. pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Itu berarti strategi tahap. ekonomi di mana supaya kita tidak terasa. Tidak terasa Ya, kalau ada betul. kenaikan. Tapi ini ya Pak ya, maksudnya dalam konteksnya adalah yang tadinya berapa itu Pak tadi 2015? Oh, itu. Berapa pabrik itu tadi? 1000 sekian lah. 1.540 pabrik. 540, jadi 400. Iya. Sekarang tinggal 487. Artinya kan dampak kenaikan Cukai rokok itu sangat Ya. sangat signifikan juga dalam penurunan Betul. jumlah pabrik, Pabrik Ya, iya. atau industri ya. Mas Fajar dan Mbak Seperti itu. Sita dan pemirsa yang terhormat, jadi dinamika tembakau itu sangat kompleks. Iya. Dia Iya. berhubungan dengan banyak hal dan merupakan industri yang sangat luar biasa besar. Jadi kalau kita mau fight, mau melawan industri tembakau,
kita berhadapan dengan mafia dunia yang sangat luar biasa. Ada banyak sektor yang saling kait-mengkait di Mafia dunia itu, tembakau. mafia itu makanan khas Jogja itu ya. Yang ada di Ya. pasar. Oh, alah. Alah, Sian. Itu ada sisi kesehatan, ada sisi ekonomi, ada sisi sosial, Iya. ada sisi mungkin ada sisi religiusnya mungkin. Bisa. Ada orang yang mau berdoa, bukan Ya. berdoa sih apa itu bakar itu kan pakai rokoknya. Rokok. Iya. Klobok. Klobok. Ya. Enggak klobot loh. Menyan, rokok menyan. Iya, mungkin ya. Ya, jadi berbicara soal industri rokok, industri tembakau itu dari hulu sampai hilir memiliki kaitan yang luar biasa seperti jaring laba-laba. Oh, begitu. Ada Iya. unsur kesehatan, ada Iya. unsur sosial, budaya, bahkan ekonomi, bahkan kebijakan pemerintah juga bisa masuk dalam dalam pusaran industri tembakau. Misalnya Iya. ekspor rokok Oh, dan iya. segala macam. Betul, Bagaimana betul. ini kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat luar biasa gitu. Dan rokok ini kan sekarang ini tidak mengenal tingkatan ya. Jadi orang kaya yang merokok, Ya, Betul. orang betul. yang setengah kaya yang merokok, orang yang setengah miskin yang Saya aja merokok, yang jelek juga yang- merokok, Pak. terus yang ganteng juga merokok, yang setengah jelek yang merokok. Nah, saya mutlak yang jeleknya, setengah makanya jelek saya itu ngerokok. Setengah jelek Ya, merokok. Nah, Ah, tadi kan Bie. gitu. Oh enggak sejelek mungkin. Saya paham kalian sedang berdosa terhadap saya. Enggak. Saya mendolimimu. Jadi artinya ini jadi problematika yang luar biasa besar. Iya. Berikutnya adalah bagaimana berapa sih sebetulnya penerimaan cukai rokok? Nah, Penerimaan ini cukai Itu. rokok di Indonesia itu ya pada tahun 2000 pada kuartal pertama 2021 ini 2021 2021. kuartal itu pertama ya. sudah menyumbang 49,56 triliun. Wah. wow, Itu banyak banget ya. banget. Ya, itu saja baru 27%, 27,54%. Jadi 49 itu baru katakanlah sepertiganya. Kalau 30% Ya. itu kan sepertiganya. Sepertiganya. Sepertiga Iya. sepertiga. Ya katakanlah 50 triliun saja. Contoh aja. Kata 50 triliun itu sepertiga berarti dalam setiap tahunnya Iya. Ya. dalam kuartal ini nanti Kuartal pertama. kalau kali 3, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 setiap kuartal itu ada hampir 150 triliun. Iya. Kan begitu. Iya, Nah, Iya. betul. saya kira-kira ini asumsi kita. Nah, oleh karena ini kan pendapatan yang cukup besar. Iya, Bersyukurlah Jadi kan wahai harus- para perokok-perokok Nah, dunia, oleh karena itu, Indonesia. kok Berterima perlu kasihlah dunia. kepada Mas Fajar, Fajar yang merokok. kurang ganteng ini ya. Iya, Ya, ini Sudah yang ikut menyumbang walaupun walaupun kecil. Saya mau tanya, kecil apapun. 50 triliun tadi ya. 150 Enggak, triliun. sepertiganya tadi Sepertiganya kuartal ya pertama. 50 triliun. lah, Pertanyaan kita- saya, itu nek dijadikan dibelikan cendol semua tuh dapat seperti berapa itu? Oh, bisa buat kolam renang. Kolam renang rasa cendol. Nah, itulah. Jadi Ya. kita sambil menyelam minum cendol. Ya kan gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi karena pandemi di tahun 2020 saja, pada November 2020 itu sudah cukai rokok itu menyumbang 146 triliun. Oh, Targetnya berapakah? Berapakah setiap tahun itu? iya betul Itu Pak. ada kenaikan ya tahun 2019 itu 133 triliun. 133 triliun, Tahun 2020 146 triliun. 146 dan diharapkan triliun. di tahun 2020 itu 172 triliun. Wow. Wow. Kalau APBD DIY itu aja 5,8 triliun, tahun ini berarti kalau untuk bayar pegawai Seluruh untuk biaya DIY pembangunan ya. DIY Wah. itu sudah Lebih dari cukup ya. cukup banyak. Ya Allah. Kalau kalau APBD DIY yang 2022 kan direncanakan 5,8. 5,8. Artinya 6 6 triliun. Nah, ini kalau 172 triliun itu bisa tidak usah kekurangan. sekian sekian Jadi persen. dari hasil cukai rokok aja itu sudah bisa untuk mencukupi seluruh APBD. Kan kayak gitu APBD di satu daerah. APBD. Satu daerah. Ya. Satu Lebih daerah. malah itu Oh, lebih. 100. Enggak, 76 maksudnya dalam kok. arti satu daerah kan hanya yang dibutuhkan hanya 6 Triliun lah. Triliun. Nah, berarti berapa daerah yang Iya, semua rata. kan Semua tercukupi aman. kan. Nah. Dalam kebijakan pemerintah itu memang lah bagaimana pemerintah daerah yang ada pabrik rokoknya? Iya, betul. Apakah pemerintah Yang ada dan yang tidak ada Iya. itu seperti Iya. apa? Pak? pemerintah kemudian kebijakannya. ada kebijakan yang namanya dana bagi hasil cukai. Cukai. Dan itu langsung mungkin nanti ada teman yang akan menjelaskan Ya. yang itu pelaku praktisi pabrik rokok lah nanti. Oke, Iya. siap. Nanti minta penjelasan di sana Ya. mengenai dana bagi hasil yang kemudian dikelola oleh pemerintah daerah. Iya. Iya. Sebagai informasi saja,
bahwa daerah Jogja itu menerima 10 miliar dari dana bagi hasil cukai. Wow. Wah. Berarti Wow. Mas Fajar itu ya punya hak Menyumbang. ya, Punya hak punya di hak dalam itu kan di gitu. dalam 10 Iya. miliar itu. Cuman ini Pak, yang menjadi pertanyaan kadang yang kalau yang itu tuh yang apa cukai hasil Bagi bagi hasil. cukai itu kayak seperti tertutup Pak. Wah, kalau yang soal itu Kayak nanti gitu. ada bagian Oke. Ada bagian yang menjelaskan. lain. Kok Nanti tertutup? saya tetap akan Saya tanyakan, saya begini. tetap akan cari, Saya saya akan tetap akan kejar itu masalah itu. Pak, sebetulnya yang penyumbang tidak hanya Mas Fajar saja, Pak. Baik. Saya sebagai ibu, anak saya juga merokok, kan otomatis ibunya memberikan uang untuk anaknya. Suaminya juga merokok, suaminya kan juga merokok Bu Sita. Nah, kalau misalnya merokok, kan berarti ibunya juga dapat bagi hasil. Pak. Nah, Kalau soal bagaimana halo mengolah- Pak, jatah itu saya mana? Itu kan gitu. Jatah rokok saya mana? Hasil bagi cukai saya buat saya mana? Jatah hasil bagi cukai saya gitu ya. Tos, Ya. tosnya gini pandemi. Oh, Nah. Ya, Oke. penonton sekalian, itu tadi perbincangan kita di rumah sakit jiwa. Jadi artinya bertiga ini Positif, positif medan. Ya. Ya, jadi artinya bagaimana kebijakan dana bagi hasil cukai rokok itu yang luar biasa besar. Ya katakanlah 10 miliar itu sebetulnya belum besar dibandingkan dengan Betul. sumbangan maksudnya? dari 176 itu. ya. Bagaimana perhitungan daerah ya, nanti saya tidak memiliki data yang pasti. Nanti mungkin ada teman yang akan Menjelaskan. hal kemudian tersebut. bagaimana mengolah dana bagi hasil cukai itu. Ya. Dana bagi hasil cukai itu diolah oleh merupakan wewenang pemerintah daerah. Jadi terserah daerahnya nanti akan membagikan itu berapa ke Sleman, berapa ke Bantul, kemudian berapa untuk untuk kampanye anti rokok. Ya. Itu bukan urusan wewenang pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat daerah ya hanya- kebijakannya ya Pak ya. Pemerintah Ya. pusat hanya memberikan bahwa dana Ini loh bagi sekian. hasil cukai untuk DIY 10 miliar, Ya. Aceh Ya. berapa ini, nah itu langsung ditransfer ke daerah Ke masing-masing. kas daerah masing-masing ya. Begitu. Nah, Cuman- oleh karena itu sekarang tidak heran ya kenapa 2022 itu pemerintah ingin menaikkan cukai rokok. Ya, Ini paham. ya paham ya, karena Ya, pemerintah paham, kan harus paham. punya target. Target. Dia harus ngejar 172 triliun loh. Oh, Dengan iya. kondisi 458 pabrik yang pabrik. tersisa, mungkin akan berkurang lagi. Oleh karena itu harus dikejar target penerimaan. Kalau seandainya itu tidak tercapai dengan 172 triliun, Pak. Kan artinya semakin apakah semakin berkurangnya nanti tambah berkurangnya pabrik atau bagaimana dengan? Nah, itu kan hubungan itu kan garis lurus, bergaris lurus. Iya. Oleh karena itu kalau misalnya produksinya tidak mencapai 300 miliar batang Iya. karena jumlah pabriknya berkurang, Iya. apa yang harus dilakukan? Kalau 300 miliar sama dengan 172 triliun. Iya. Iya. Sekarang kalau tinggal 100 miliar jadi apa yang harus komponen? Pajaknya kan, penerimaan Pajaknya negara. Oh, begitu. Pak, yang mau saya tanyakan ini Pak, Ya. dalam satu batang rokok, Ya. hitung aja dalam satu batang rokok itu dalam cukainya cukainya satu batang Hitungan rokok itu produksinya. ada- ya, Hitungan produksinya. Jadi satu berapa? batang rokok itu kan komponen fisiknya terdiri hanya tembakau dan kertas. Iya. Ya. Jadi tembakau yang sudah ditanam, mungkin dikasih bumbu lah. Apa? Ya, Saya nggak ngerti saus. bumbunya. Sausnya. Bahasanya saus kalau Terus bahasa dikasih mereka kan gula, gitu. dikasih Ya. apa ya. Jadi kan nggak ada komponen produksi yang sangat luar biasa di sana. Betul. Sebetulnya Hanya ya. tembakau, daun tembakau itu yang sudah kering dirajang, Ya. kemudian dikasih Iya. bumbu-bumbu itu, Ya. jadilah tembakau. Kemudian diapakan? Ya sudah, apakah dia harus pakai mayones? Apakah terus dia harus dicelup dengan bahan kimia? Apakah enggak? Jadi artinya Ya, ya. komponen terbesar itu pengusaha itu berpikir adalah cukainya. Cukainya. Hampir 70% lah lebih. Nah, Wow. sisanya adalah produksi kayak apa ya? Tempat Kertasnya, pembungkusnya, pembungkusnya, dan segala plastiknya. macamnya. Itu hanya Ya. 30%. Ya, dari satu biaya produksi. Ini yang saya tahu Ya. dari hasil diskusi dengan beberapa teman Hmm. di sana. Jadi memang yang menjadi pokok dari rokok itu adalah ya cukainya. Oh. Cukai. Nah, Iya. sekarang kalau dibayangkan dengan Philip Morris, Marlboro, Ya. itu kan mereka berhitung pajaknya. Betul. Kalau saya mau jualan rokok itu di Indonesia, berarti kan pajaknya harus dinaikkan Betul, Iya, betul. betul. supaya dia dapat harga produksi kemudian ditambah pajak cukai. Iya. Ya, Nah, ya. cukainya sesuaikan dengan aturan yang ada begitu dia masuk. Nah, inilah celah-celah ini yang kadang-kadang memicu peredaran gelap
Rokok ilegal itu ya Pak ya. Itu. Atau yang linting sendiri itu ya. Wah. Linting sendiri itu kalau sudah menjadi satu home industri yang besar, Ya. jadi rokok Jadi ilegal. Ilegal betul. makanya. Jadi Jadi Mas rokok Fajar dengan linting terus keluarga- habis itu dijual keluarga kan besarnya. termasuk rokok ilegal itu Pak. Iya. Keluarga besarnya ada pamannya, adiknya, tetangganya segala macam. Itu kok tembakau kan lintingi, Lintingi. Ya. dikasih kertas tutup terus Ya. ngene tutup. Padahal orang ngerti wis udah sikat gigi atau belum Pak. Memang Nempel deh jigong di situ ya. itu yang justru jadi tambah rekat dan aromanya kan menjadi lebih bagus itu. Ya. Nano-nano. Jadi jigongnya itu menjadi lem tersendiri buat rokok Nano-nano. lintingan tadi kan gitu. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Ya. terkait dengan rasionalisasi kenapa harga cukai itu harus naik di tahun 2022. Tapi nggak pernah ada cukai turun. Gitu. Tapi Oh, iya. bagaimana dengan kondisi pandemi begini kan juga itu yang membuat kenapa banyaknya penolakan Iya. kenaikan Memicu. cukai karena memicu. Ya, kalau yang soal itu nanti biar teman-teman dari serikat buruh, Ya. dari praktisi iya. serikat buruh pabrik rokok maupun serikat buruh apa yang menjawab. Kalau saya hanya mengamati saja. mengamati dalam Jadi kebijakan-kebijakan itu. kebijakan. Oh, Nanti ditanyain ya. Iya. Kalau Oh, mereka siap. datang Oh siap, nanti pasti ditanyakan. nanti saya tanyakan Nanti itu kita Pak. akan tanyakan. Karena saya masih terangsang terkait ini Pak, hasil bagi cukai itu. Jadi kan karena banyak orang nih Pak ya, Mbak, yang memang belum tahu terkait hasil bagi cukai yang ada di daerah ataupun provinsi ataupun kabupaten kota itu yang tidak tahu gitu loh. Ya. Dan itu rata-rata tidak terpublish loh. Tidak Jujur tidak. terpublish loh Iya, itu. boleh dibuktikan. Saya Boleh aja juga dibuktikan. nggak ngerti. Nah, kan Ya. itu. Jadi gini, ada soal kebijakan daerah itu memang punya strategi sendiri-sendiri. Iya. Jadi misalnya ya banyak masyarakat DIY juga nggak tahu kok bahwa ada dana bagi Bagi hasil hasil cukai, bahkan iya. teman-teman birokrasi juga loh tahu-tahu ada duit 10 miliar. Ya. Nah, ketika dijelaskan baru nah kemudian juga mereka belum mungkin ada yang belum paham bagaimana peruntukan dana bagi hasil itu. Jadi nggak bisa dikebiah-uyah misalnya Nun Sewu kalau Jogja ada 4 kabupaten dan 1 kota ya. Itu dibagi rata juga nggak bisa. Karena kan di keputusan Menteri Keuangan itu ada item-item yang harus dipatuhi. Misalnya sekian persen untuk dana kesehatan, sekian persen dari ini dan itu sebenarnya harus dipatuhi dari dana bagi hasil itu gitu loh. Daerah dapat berapa, kemudian di dalam itemnya untuk campaign anti rokok. Jadi lucu juga dia dana dari bagi hasil cukai rokok dibuat kampanye anti rokok. Nah, kalau kampanye berhasil, orang tidak banyak merokok, cukainya turun, dananya kan kecil. Pabriknya juga berkurang Pabriknya lagi. juga berkurang lagi. Tapi Ya. uniknya, Buruh juga itu berkurang. Unik ya. Gitu. Jadi memang harus ini ya sebenarnya saling harusnya ini sih menurut saya saya melihat beberapa tahun yang lalu Pak. Contohnya seperti ini. Ketika atlet-atlet kita contoh ya, atlet-atlet kita itu dulu disupport sama salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, kan kayak seperti itu. Nah, ketika sekarang munculnya saya enggak tahu undang-undang apa itu terus tiba-tiba enggak boleh dipergunakan untuk pendidikan, beasiswa pendidikan ataupun untuk itu juga bagus. pendanaan atlet kan kayak gitu. Padahal itu kan sisi positifnya juga untuk negara, Pak. Bahasanya seperti itu. Iya kan? Atlet makin berprestasi, anak-anak juga bersekolahnya makin semangat karena sudah dibiayai dapat beasiswa. Jadi inilah sisi politis. Jadi kebijakan itu kan mengandung banyak sisi, termasuk kebijakan yang mengandung mengandung politik, kemudian ekonomi, sosial segala macam. Nah, ini salah satu kebijakan atau salah satu kebijakan yang mengandung unsur politis. Politis itu tidak hanya berupa partai politik dan segala macam, tapi tidak ada ketika digunakan oleh kepentingan pihak tertentu. Iya. Cara pandangnya kan berbeda. Saya pikir itu. Oke. Mungkin di Afghanistan nggak dilarang kan? Mangkat dewe Pak. Baik. Iya gitu. Gitu ya Menarik, Mas Fajar. menarik sekali. Terima kasih loh Pak. Esensinya Pak, ini salah satu esensinya dari pemerintahan itu untuk menaikkan hasil cukai rokok itu seperti apa sih? Kalau pemerintah itu sebetulnya pemerintah ansih itu sebetulnya tidak punya kepentingan lain kecuali
meningkatkan pendapatan. Balik lagi Iya. ke pendapatan. Pendapatan negara di mana yang katanya pendapatannya akan Katanya dikembalikan itu lagi. ya, katanya Mas, ya Pak ya, katanya ya. Loh kan katanya tadi dibilang, makanya saya garis bawahi katanya. Iya, agak investigasi menggiring. Ya. Menggiring. Dia kan maunya saya mengatakan kuritanya. Oh iya. Tapi mohon maaf Pak Fajar. Iya, siap. Ya artinya katanya tadi itu saja sudah. Pemerintah itu memang bekerja keras Ya. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ya, Nah, untuk kesejahteraan masyarakat diperlukan program. Program Betul. itu kan perlu pembiayaan. betul. Nah, pembiayaan itu salah satunya adalah dari cukai rokok. Dan ingat, cukai rokok adalah pendapatan terbesar nomor 2 Di Indonesia. Tapi aneh juga ya Mbak ya, kadang gini, saya berpikirnya tuh ketika hasil dari cukai rokok itu digenjot, ya, digenjot. Di situ pula tidak terdapat kebijakan yang sebenarnya tidak populer, menurut saya. Apa itu? Nah itu ruang pembatasan dalam rokok, Perda Nah. KTR Nah, namanya, di Jogja juga ada itu. kawasan tanpa Ada rokok. kawasan tanpa rokok. Nah itu kalau kawasan tanpa rokok tuh di kota Jogja udah ada ya. Yang Kulon Progo tuh saya sempat di sana itu juga katanya itu dulu sempat ditutup. Jadi Di daerah mana dia itu? dia jual rokok tapi di situ tidak ditampangkan. Gitu loh, tidak ditampangkan. Oh, tidak ditunjukkan. Tidak ada ditunjukkan rokoknya. itu. Iya, Dan iya. itu saya pas saat itu memang mau ke arah bandara, saya tahu di situ. Kalau di sana kan berjejaringnya namanya udah Tomira ya. Iya. Jadi bukan yang pakai ret gitu. Apa April? Nah, April ret deh gitu lah. Nah. Ya tapi benar itu tidak ditampangkan kayak gitu. Kalau kita sebut itu nanti nggak ada iklan masuk, Mbak. Oh iya, Ya. podo Oh, rasa. gorengan. Nah, jelas. Lebih Iklan. merakyat. Oh, belum, Pak, disambi. Gorengan red. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kebijakannya itu tidak populer. Jadi ketika itu ditekan terus, hasil bagi cukai rokoknya itu ditekan terus, ya kan? Untuk dalam konteksnya adalah pendapatan, tapi tidak Iya, sesuai betul. kebijakan yang populer. Yang Jadi sesuai. Mas Fajar harus siapa namanya Mbak tadi? Sita. Mbak Sita. Mbak Sita juga harus memahami bahwa ada ruang-ruang yang merupakan tugas dari lembaga-lembaga tertentu. Iya. Contoh yang paling gampang, Perda tentang kawasan anti rokok tanpa rokok di Malioboro. Ya. Ya tugas DPRD harus membuat itu. Hmm. Satu sisi perkara itu dilakukan atau tidak dilakukan itu bukan tugas DPRD lagi. Kita lihat dari Oh, DPRD. begitu. Ya produksi dong, dia mau produksi perda. Kemudian aplikasinya, penerapannya perda itu diserahkan kepada eksekutif. Eksekutif Ya. pemerintah ya. Diserahkan sudah dan sudah dibuat Iya. Iya. dan sudah ada tulisannya. Ya. Iya. Dan sudah ada tulisannya, mungkin bisa difoto bahwa ini kawasan anti Anti rokok. rokok. Oh iya, saya pernah. Perkara Oh, ya. yang di situ ada yang merokok Ya. sambil jalan, itu bukan tugasnya dia lagi, tapi tugas pengawasan. Ya. Iya. Nah, jadi rentetannya begitu. Kalau saya sebagai itu sudah saya buatkan itu tulisan besar-besar. Betul. Nah, gitu. Nah, Tinggal sekarang kalau Mas dibaguskan. Fajar masih merokok, Iya. mau ditegur apa enggak nanti tugas mereka. Tugas mau nggak? pengawasan. Ini Pak, mirisnya tidak disertai di situ solusi, Ya. kan kayak gitu. Ya. Harusnya Seandainya- dibuatkan ruang merokok tersendiri Mas, bagi Mas, kaum merokok anu, kan kayak gitu. Kita berhenti aja ya, karena ini ngomongin cukai kok malah ngomongin Malioboro Iya, jalan. itu kan nanti arahnya jadi satu. Maksudnya kan cukai digenjot, tapi kebijakannya tidak Enggak, Mas, populer. bukan Kan Mas. kayak gitu. Salah Mas. Cukai itu tidak digenjot. Nah. Cukai itu dilem. Oh, dilem. Ah, Baik. sing digenjot itu sepeda atau apa itu Nah. digenjot. Jadi kalau jenengan genjot cukai itu salah Mas. Kleru. Jadi Maksudnya pakai dilem. obat, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Oke, Sudah sudah ya, cukup ya, sekali ya, buat ya, ya. buat kami. Informasi datanya informasi paling datanya nanti valid. kita kan bisa Ya. mencari informasi dengan Ya. Iya dah dikejar itu teman-teman yang lain Ya, itu. nanti kita panggil teman-teman dari apa? RTMM nanti ya. RTMM. Rencananya nggih Sama bersama teman dari dari SBSI SBSI juga ya. bisa Jadi kita bisa sangat mematchkan. mematchkan karena itu kan dampaknya banyak sekali dengan betul, adanya betul. seperti Ya, itu. ya, Ya. itu sih. Oke, oke. Gitu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan Pak Pamit Dwi ya. untuk acaranya. Hah? Loh,
caranya yang punya. Terima kasih Pak Ya, Dwi. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya, Informasinya yang kita dapatkan. Ya. Kita sebagai orang awam ini Ya. jadi semakin mengerti, semakin paham bahwa ternyata apa sih kebijakan apa tadi kenaikan cukai itu, dan informasi data itu sangat memang harus kita dapatkan karena supaya tersampaikan terhadap masyarakat yang mereka tidak paham. Betul. Begitu. Betul. Gitu ya. Ya. Terima kasih sekali Pak Dwi waktunya. Sama-sama. Salam untuk keluarga, salam Siap, sehat selalu. Salam sehat selalu. Jangan lupa tetap merokok kalau belum sakit. Oh iya, saya tetap merokok selama belum naik. Besok naik saya pun juga. Iya. Ya merokok tapi Sedikit. Iya. Sidik. Ya saya dikurangi berharapnya ya. pemerintah jangan menaikkan lah itu. Gitu. Oke. Ya. Oke. Gitu perbincangan kali ini menarik sekali hari ini dengan Pak Dwi. Iya. Pak Dwi Suyono, pengamat kebijakan publik ya, Mbak Sita. Iya betul. Oke, Ya. jadi kita bisa ambil tadi informasinya, terus nanti kita Betul. bagikan Data dengan kita, teman-teman ya. yang ada di Serikat Pekerja. Benar, Ye, benar, gitu. ya. Gitu Mbak Sita. Itu. Oke. Yuk, kita berikan Pamit. salam, pamit dengan kita berikan salam Harian Harian. Rakyat. Salam Harian Rakyat.